Kalau yang sebelum saya geluti itu sebelum masuk di Deng Burger, saya dulu kerjanya di ini di hotel, tapi bukan chef, bukan ini, tapi saya instalasi listrik. Karena dari daerah kemarin pas selesai sekolah langsung ke Makassar, langsung ikut kerja di CV, terus selesai di CV ini langsung masuk di Deng Burger. Dapat lowongan kerja untuk malam, itu kan kerja siang, ini malam. Jadi masalahnya itu hari dapat ketabrak masih ada waktu. Kalau untuk gaya-gaya untuk bikinnya, dulu kan ini ada itu yang kayak di sekolah yang biasa memainkan alat-alat musik dulu. Era-eranya kita baru ada main gitar, main drum. Nah, dulu kita kan sukanya hobi-hobi main gitu. Nah, kebetulan saya itu hari bagian-bagian drum memang. Jadi sticknya saya ambil ini, masih stick drum itu. Kalau itu kan maksudnya dulu itu kan saya sama istri yang jualan di sini. Tapi belum ada status. Namanya Yusran, alamat Endrekang. Cuman posisi untuk cari rezeki di Makassar, di Deng Burger. Kalau saya 4 bersaudara. Iya, kalau yang saya kakak pertama di daerah. Kalau yang di bawah saya ada di sini juga, cuman dia mekanik. Kalau yang satunya masih sekolah. Kalau yang sebelum saya geluti itu sebelum masuk di Deng Burger, saya dulu kerjanya di ini di hotel, tapi bukan chef, bukan ini. Tapi saya instalasi listrik tahun 2013. Ikut sama owner 2014 awal tahun ya, ikut sama owner kan ya, karena kalau ndak salah ingat saya keluar dari satu CV itu 2013, terus kerja yang lain baru ikut sama ini. Paling kalau sampingan itu yang biasa kalau waktu pas pandemi ya nguli ya, cuman untuk cari-cari tambahan bisa aja sampingan gitu. Sebelumnya saya ke ini di hotel memang untuk kerja instalasi listrik. Kebetulan ada CV saya tempati, tapi kan baru CV belum PT. Jadi pas di situ habis proyeknya saya sering-sering cari kerja lain, akhirnya ketemu sama ini begitu. Karena dari daerah kemarin pas selesai sekolah langsung ke Makassar, langsung ikut kerja di CV, terus selesai di CV ini langsung masuk di Deng Burger. Dapat lowongan kerja untuk malam, itu kan kerja siang, ini malam. Jadi masalahnya itu hari dapat kutabrak maksudnya dengan waktu 2019 kemarin. Bukan, ada susunya, ada suaminya sendiri, ada susunya. Oh, ada di kerumahan. Bukan ada suaminya ini. Bukan, ada ini rekan kerja aja. Iya. Oh, kita kira kepasangan kepribadian saya, bukan. Kebetulan ada suami sendirinya dia. Kalau ini usaha dia buka 2009. Mulai dari buka ini usaha 2009 kata ownernya. Tapi saya di sini ikut 2014 lah awal. Oh, ada sebelumnya memang kokinya juga, bukan pribadi, ada owner. Saya punya owner tuh. Jadi kalau untuk ownernya dia namanya Fadli Rapang, atau biasa nama aslinya Fadli Amir, tapi sering disapa dengan Fadli Rapang. Bukan pribadi, saya cuma sama owner itu kayak sudah jalankan usaha, merintis mulai dari awal lah. Mulai karena dulu itu sebelumnya ini maksudnya belum terlalu naik lah. Pas sama owner berusaha untuk bisa kasih naik, alhamdulillah sampai sekarang. Itu alasannya kenapa masih sama terus sama ini owner. Kalau nggak salah itu kan 2017, tapi baru di situ Facebook yang terlalu ini. WA kan kemarin kan belum, masih lain BBM. Ya alhamdulillah sudah merapat semua, maksudnya dari pelogara terbesar mulai dari alhamdulillah Next Carlos, Farida Nurhan sama Bang Evan sudah merapat di sini, sama ya banyak sih saluran TV juga kayak kayak ini
makan receh kayak Trans TV, Trans 7, alhamdulillah sudah datang. Dari TV nasional juga, TVRI juga pernah datang. Kalau kepribadian sih maksudnya awalnya sih juga apa sih makanannya ini, penasaran. Ternyata ya tergantung dari bawaan bikinnya lah. Karena kan biasa orang bilang beda tangan beda rasa. Nah itu. Kalau untuk pribadi sih ya untuk sekelas begini bisa dicoba sama kalangan mulai dari bawah, tengah sampai atas. Alhamdulillah bisa setidaknya bisa dicoba lah. Kalau resepnya owner yang karena dia ala homemade semua. Kalau owner apa begitu dia semua yang bikin. Karena kalau untuk apa? Turnuhun. Kalau untuk bahan jadi kita cuma beli saus begitu. Tapi kalau untuk roti yang lain-lainnya lagi kayak kebutuhan yang lebih pentingnya kayak daging itu kita semua yang olah pribadi. Kalau roti ini requestan. Kalau contohnya dia ada toko pembuat roti, kita request di situ bikin tekstur yang sekian, rasa yang sekian. Karena kalau semua roti mungkin semua roti bisa ada, tapi cuma tekstur dan rasanya yang berbeda. Itu yang kita bikin kasih berbeda. Oh ini antara lain dagingnya, karena kita kebanyakan rata-rata homemade toh, jadi makanya itu yang berbeda. Kita cuma satu punya varian daging. Baru sih mau kominsun juga yang nantinya ada yang namanya crispy apa begitu, tapi belum dibuka sih, baru mau rencana. Cuman tempat gambutnya yang nggak terlalu ini memadai, karena dia kan pakai penggorengan itu kalau crispy. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes kalau untuk gaya-gaya untuk bikinnya, dulu kan ini ada itu yang kayak di sekolah yang biasa memainkan alat-alat musik dulu. Era-eranya kita baru ada main gitar, main drum. Nah, dulu kita kan sukanya hobi-hobi main gitu. Nah, kebetulan saya itu hari bagian-bagian drum memang. Jadi sticknya saya ambil ini, masih stick drum itu kan. Cuman ala-ala sekolah dulu bagaimana lah. Nah, jadi daripada itu hilang, yang main-main stick di tangan, mending ini dikasih bawa ke sini main-main begitu. Nah, jadi makanya enggak terlalu ini apa? Jadi makanya biasa enggak terlalu kaku. Ya cuman kalau untuk lempar telur itu waduh, habis dulu sebelum jadi. Banyak juga yang habis telur, mulai dari keadaan 3 rak hancur dalam 1 malam. Tapi ya begitu, diamkan saja, digeluti, alhamdulillah ada hasilnya. Owner pun juga kemarin juga dia bilang biar nih gagal nih, yang penting nanti ada di hasilnya. Nah, alhamdulillah, maksudnya dari gaya cara masak sampainya penyajiannya juga, alhamdulillah banyak yang senang. Ya disyukuri hasil dari kegagalan ada hasilnya. Kalau itu kan maksudnya dulu itu Kak, saya sama istri yang jualan di sini, tapi belum ada status. 2000 dia kan dulu kuliah. Terus saya di sini kerja 2013. Dia kuliah, saya kerja. Nah, jadi saya jalankan usaha ini terus sampainya dia selesai. Saya rangkul, maksudnya saya panggil untuk kerja di sini untuk selesaikan tunggu lowongan kerja. Kebetulan dia orang kesehatan bidan. Di situ dia dia cari tunggu FR-nya keluar sama ininya. Jadi makanya saya tunggu. Itu daripada nganggur, saya di sini. Tapi ujung-ujungnya ya dinikahi jadi ibu rumah tangga begitu. Tahun 2019 mulai dari SMA lah dekatan sama istri. Oke. Apa yang ada nih? Oke. Jadi Menunya Mas? Hah? Menunya. Oh, menunya. Oke, siap. Taruh dulu sana. Oke, ada orang. Yang paling banyak orang pesan di situ abangnya nomor 1 4 sama 10. Kalau nomor 1 dia pakai telur, nomor 4 telur sama keju, nomor 10 dia bisa dimakan karena rame 1 atau 3 orang. Kalau soal harga, kita memang minimalis memang supaya bisa kalangan dari bawah ke atas ke tengah
bisa mencoba mencicipi. Baru di sini bukanya jam berapa, Budar? Kalau di sini bukannya dari setengah 6 sore, kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 12 malam. Apa itu, bro? Burger. Burger apa? Namanya Daeng Burger. Saya juga penasaran nih rasanya gimana. Emang sering belanja di sini? Enggak, baru pertama kali aku belanja di sini. Ini minat belanja karena tiap hari aku lewat pulang dari kantor ke rumah ramai. Makanya penasaran dengan rasanya. Ayo kita coba. Bagaimana rasanya? Rasanya enak. Ini selain dari menunda lapar, termasuk bisa kita kuliner rasa juga. Enak loh. Kalau Suka yang burger satunya gimana kan? ya? Emang suka burger? Iya, kalau bagi saya burgernya ini nggak kalah rasa dengan restoran ataupun kafe-kafe bakery di luar sana. Enak. Aku mau coba juga lagi satu. Kalau itu apa namanya? Sama sih. Aku nggak tahu juga namanya apanya nih, tapi Karena tahu apa namanya. triple egg. Tapi kita coba juga rasanya gimana. Kalau itu gimana? Enak juga. Enak. Enak. Mau dibilang pizza juga bukan, tapi enak. Enak loh, Mas. Di antara kedua itu yang mana yang enak? Paling enak. Kalau aku sih karena kesukaan aku kan burger kan. Enaknya burgernya. Yang pertama tadi. Ini nggak kalah enak lagi loh. Dua-duanya enak bah. Ini saya pulang ke rumah nggak makan lagi nih. Bisa nambah lagi nggak, Mas? Bisa nambah lagi kan? Boleh. Sayangnya bukanya nih paling malam. Kalau saya perhatikan kalau pulang kantor, malam terus bukanya. Andai kan biasanya mungkin bisa dipromosikan ke kantor ya. Nikmat. Tekstur dagingnya kerasa. Rotinya juga mantap. Nggak sia-sia aku belanja. Buat rekan-rekan, teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang ada di wilayah Makassar, kalau penasaran dengan rasanya, silahkan datang ke Daeng Burgers. Aku pun berawal dari penasaran, tapi udah jawaban nggak bisa bicara banyak lah, tapi yang jelas itu rasanya mantap. Harganya terjangkau. Nilai dari 1 sampai 10 berapa? Dari 1 sampai 10, udah 10 sudah. Kalau untuk soal omset, kita tidak menentu sih Bang, karena ini kan harga, ada beberapa macam harga untuk omset semalam itu biasa berubah-berubah. Kadang hari ini menu yang ini lancar, kadang menu ini hari yang lancar. Jadi kalau untuk hitungan omset, ada keterbatasan, saya tidak terlalu tahu dari owner, karena owner juga larang saya untuk terlalu hitung uang pada saat selesai jualan. Karena kan biasa orang menginput, kalau kita tidak menginput. Karena kita cuma ngumpul, lebih kurangnya kita sudah cerita sama owner. Sekian bilang, kalau contohnya nanti dari minta-minta minus atau bagaimana, kita ada tanggung jawab untuk mau ganti. Kalau untuk lebihnya, kalau contohnya nanti lebih, nanti dikasih lebih digaji atau bagaimana. Kalau contohnya ada yang, Mas, nggak usah kembaliannya, nggak usah ini, kita kumpul saja. Setidaknya yang kemarin itu yang menutupi minus yang kemarinnya kita. Suka dukanya paling hujan. Hujan, karena kita malas orang keluar, begitu. Tapi kan hujan cuma 1 tahun sekali. Nggak hujan setiap hari kan. Cuman disyukuri, maksudnya hujan juga kan, maksudnya terlintas di kadang ini hari hujan, kadang tidak. Lagian juga kendaraannya orang ada yang pakai mobil. Jadi disyukuri, maksudnya ya itu aja, suka dukanya saja. Pada saat yang paling duka sekali waktu pandemi itu aja. Karena tidak ada semua yang untuk menaikkan usaha lagi di situ susah. Karena setelah pandemi kemarin kan ya semua orang banyak yang hampir gulung tikar, ada yang press modal untuk bisa cari keuntungan lagi. Tapi kita untuk jalankan usaha ini maksudnya tidak ada yang press modal untuk bisa mengubah rasa. Kita tetapkan pertahankan rasa supaya bisa tetap ini terjaga. Orang kan biasa kurangi ini untuk bisa raih keuntungan ini, kita tidak mau begitu. Yang penting kita dulu jalankan, nanti kalau memang harga barang naik sekali, baru kita naikkan juga harga. Tapi kalau memang tidak terlalu ini, ratakan saja. Itu kan harga juga kadang turun, berhenti memantau. Karena kita kebetulan itu hari dekat dari kantor kecamatan, kita langsung ditegur dari kecamatan, bilang kalau bisa untuk saat ini dihentikan, nanti buka pada saat lagi setelah pandemi. Itu dia biasa banyak orang pertanyakan sih juga Kak, tapi saya sharing sama owner, owner ini kepengennya bukan untuk mau membesarkan, dia cuma mau anakkan, memperbanyak ya, karena dia ini maksudnya kita ini open outdoor, maksudnya orang bisa coba, maksudnya dari anak-anak, dari orang tua, dewasa, kalangan anak muda yang bisa berbaur sama. Karena masalahnya kalau kita dalam tempat yang
besar atau contohnya dalam ruangan, kita itu susah berinteraksi sama orang, paling ada keterbatasan. So rencananya ke sana untuk mau buat sendiri itu, katanya owner sih dulu bilang kalau mau buat sendiri buat aja. Tapi ada perjanjian saya sama owner, maksudnya saya yang pribadi yang usulkan, lebih baik saya keluar dari Makassar untuk ke daerah daripada buka sesama di Makassar. Contohnya saya harus pergi di daerah Goa kah, daerah Maros, atau Pare-Pare, daerah ini supaya tidak saling merusak nama. Maksudnya kacang lupa kulit lah begitu. Sebenarnya untuk hiburan untuk diri sendiri sebenarnya, tapi alhamdulillah orang senang. Karena kemarin itu pada saat awal bukanya sih, maksudnya belum dikenal. Jadi pelakunya cuma berapa semalam begini. Cuman kita maksudnya gabut Kak. Jadi makanya tak ada mau dibikin, ya main-main aja begini. Bagaimana sih hasilnya kalau belajar begini. Pelajari telur bagaimana, pelajari ini main-main stick lagi. Nah, jadi makanya dia praktek di sini begitu. Nggak ada niat untuk kayak mau sekolah memang mau jadikan bakat, nggak ada. Cuman mau dijadikan memang ini, dijadikan memang untuk bahan mainan untuk jalankan usaha. Iya, candaan sambil ini usaha. Burgernya sih Kak, kalau untuk soal mau bersaing atau bagaimana, ya rezeki adalah. Contohnya saja pasar saja berdempet-dempetan orang ada rezekinya kan. Walaupun bagaimana dia menang di nama atau bagaimana kan rezeki yang ada yang tinggi. Karena tidak selamanya juga ada orang yang suka dengan keadaan outdoor kan. Ada juga yang tidak suka. Kesannya untuk yang pada saat terkenalnya ada sih, maksudnya enaknya ada sama tidaknya. Karena pernah satu hari juga kalau saya juga pernah jalan, saya jalan ke sini ke jalan ke situ dikenal. Alhamdulillah itu senangnya. Kalau dukanya pernah saya ditabrak dari belakang. Mau marah tapi tidak jadi. Karena duluan kenal. Tanya orang kan kalau Allah. Iya barang saya ini rusak ditabrak dari belakang, otomatis kan pemikirannya orang mau marah, tapi tidak bisa duluan kenal ke pelanggannya lagi, anjay. Jadi itu ya bikin ini kemarin bikinnya suka dukanya lah kalau untuk yang dikenal sama tidak terkenal. Itu dia. Kalau dikenal ke jalan sedikit ada apa-apa, ya itulah kadang dipikir aduh muka juga marah nah dikenal Kak. Itulah dutanya kalau dikenal begitu. Buat teman-teman Enrekan, janganlah terlalu sering untuk walaupun kita berprinsip untuk sukses-suksesnya kita ujung-ujungnya pulang kampung kan, tapi setidaknya berkembanglah dulu di kampung orang sebelum nanti pulang kampung untuk bisa dihargai, buat keluarga bisa dipandang dan bisa lebih dihargai. Oke, buat teman Enrekan semangat dan sukses. Dan buat masyarakat Indonesia yang terutama untuk pengusaha, tetaplah geluti pekerjaanmu, karena pekerjaanmu adalah suatu untuk inspirasi untuk buat keluargamu, bisa nanti suatu saat buat lebih bisa dihargai dan bisa lebih dipandang. Buat teman-teman yang mau bangun bisnis atau mau buka usaha, ingatlah jangan lupa nanti buat teman-teman gemarilah pekerjaanmu, janganlah cari kawan kesenangannya untuk mau dihargai, tapi cari yang bisa tawana untuk bisa nanti untuk menjunjung untuk masa depan. Bukan untuk mau dinilai, berapa nilaimu, berapa hargamu untuk bisa kau kembangkan usaha. Yang penting geluti dulu, nikmatnya nanti di belakangan. Halo guys, jangan lupa nanti ikuti keseruannya buat Abang Rini Riandra. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya. Buat teman-teman jangan lupa share. Pokoknya di situ kita tahu informasi tentang Time Burger, bagaimana awal dan sebelum bangkitnya sampai sekarang. Ingat nah, Rini dan Riandra memberikan tawanan tentang kuliner, budaya, atau untuk usaha UMKM. Semoga nanti tetap jadi support untuk channelnya supaya bisa nanti berkembang jadi Indonesia lebih baik. Oke, ingat nah, jangan lupa komen dan subscribe Rini Riandra. Oke, terangnya yuk.